Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat dan dapat mengikuti pembelajaran daring hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 5, Wira Swasta. Subtema 2, Usaha di sekitarku. Baiklah anak-anak, mari kita belajar. Ayo mengamati. Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha. Pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Jawaban. Apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? Berapakah penghasilan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut? Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan salah seorang teman. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu. Jawaban. Setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Jawaban. Warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Jawaban. Saya bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan saya lebih dekat. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Jelaskan. Usaha fotokopi. Mesin fotokopi menjadi alat produksi utama. Kertas berfungsi sebagai bahan produksi. Sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Usaha potong rambut. Mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. Usaha bengkel. Perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Jenis-jenis usaha masyarakat. Di masyarakat terdapat berbagai jenis usaha. Jenis usaha tersebut dapat dibagi menurut lapangan usaha dan pemiliknya. 1. Berdasarkan lapangan usaha. Jenis usaha yang ada di masyarakat menurut lapangan usaha dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif adalah jenis usaha yang mengambil dan memanfaatkan secara langsung kekayaan yang tersedia di alam. Contoh usaha ekstraktif yaitu penangkapan ikan dan penambangan. B. Usaha pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian bercocok tanam. Oleh karena itu, Indonesia mendapat julukan negara agraris. Contohnya pertanian padi, sayuran, dan palawija. Jenis-jenis usaha masyarakat. 2. Berdasarkan pemiliknya. Jenis usaha di Indonesia digolongkan menjadi 3 bentuk. Ada badan usaha milik negara, BUMN, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Badan usaha milik negara, BUMN. 1. Jenis-jenis perusahaan
negara atau BUMN adalah sebagai berikut. Perusahaan Jawatan Kerja. Perusahaan ini bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar mencari keuntungan. 2. Perusahaan umum Perum. Seluruh modal perusahaan ini diperoleh dari kekayaan negara. Selain melayani masyarakat, Perum juga mencari keuntungan. Perusahaan perseroan Persero, berbentuk PT Perseroan Terbatas. Perusahaan ini modalnya terdiri atas saham-saham. Tidak semua modal Persero dimiliki oleh negara seluruhnya. Persero bertujuan mencari keuntungan. B. Badan usaha milik swasta. Selain BUMN, di Indonesia juga berkembang badan usaha milik swasta. Seluruh modal dalam perusahaan swasta dimiliki oleh swasta. Perusahaan swasta mempunyai tujuan mencari keuntungan. Bentuk-bentuk perusahaan swasta antara lain perusahaan perorangan, firma ceking, dan PT. 1. Perusahaan perorangan adalah usaha yang modalnya dimiliki satu orang. Kegiatan usahanya dijalankan langsung oleh pemiliknya. Contoh perusahaan perorangan yang besar adalah perusahaan sepatu di Cibaduyut, Jawa Barat dan perusahaan perak di Kota Gede, Yogyakarta. 2. Firma persekutuan. Firma adalah usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Prinsip kerja usaha ini yaitu rasa saling percaya. 3. Persekutuan Comanditer CV atau Comanditer Vennootschap CV adalah jenis usaha yang modalnya berasal dari beberapa orang. 4. Perseroan terbatas PT adalah suatu jenis usaha yang modalnya berasal dari penjualan saham. Saham merupakan lembar surat berharga yang mempunyai angka nominal. Tiap lembar saham nilainya sama. Pemilik saham disebut Persero merupakan pemilik PT. Jenis-jenis usaha masyarakat. C. Koperasi. Koperasi adalah jenis usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah menyejahterakan anggotanya. Modal koperasi berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan sukarela yang disetor para anggota. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha akan dibagi sesuai jasa masing-masing anggota. Kegiatan koperasi meliputi produksi, pembelian, dan penjualan barang atau jasa. Contoh koperasi yaitu koperasi karyawan, koperasi sekolah, koperasi unit desa, dan koperasi batik. 1. Kategori koperasi berdasarkan jenis-jenisnya. A. Koperasi produksi. Koperasi produksi yang melakukan usaha produksi, menghasilkan barang, dan juga menjual secara bersama-sama. B. Koperasi konsumsi. Koperasi yang menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk suatu barang. Misalnya, kebutuhan bahan makan, pakaian, dan C. Koperasi simpan pinjam. Koperasi yang melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan, serta meminjamkan uang. Dan juga koperasi ini sering disebut koperasi yang memiliki usaha tunggal. D. Koperasi serba usaha KSU. Koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Contohnya, unit wartel,
2. Kategori koperasi berdasarkan keanggotaannya. A. Koperasi pegawai negeri. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. B. Koperasi pasar Kopas. Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar. C. Koperasi unit desa KUD. Koperasi unit desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan, nelayan. D. Koperasi sekolah. Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Kegiatan ekonomi di Indonesia. Secara garis besar, kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Produksi juga diartikan meningkatkan nilai guna barang sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Di sekitar kita banyak sekali jenis usaha produksi, misalnya perikanan, industri, dan kerajinan. 2. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Sebagai contoh, ketika kamu membaca buku, hal ini berarti kamu telah melakukan kegiatan konsumsi. Membaca buku berarti menggunakan buku untuk memenuhi kebutuhanmu dalam belajar. Dalam kegiatan ini kamu bertindak sebagai konsumen. Ingatlah bahwa kegiatan konsumsi hendaknya dilakukan secara bijaksana. Artinya, kamu harus bertindak hemat atau tidak berlebihan. 3. Kegiatan distribusi. Setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Namun, tidak semua barang bisa didapat konsumen secara langsung dari produsen. Biasanya para produsen hanya memproduksi, kemudian mereka menyetorkan barang hasil produksinya ke agen-agen, penyalur, swalayan, toko, atau warung-warung. Kegiatan inilah yang dinamakan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan distributor. Pernahkah kamu berpikir dari mana asal sepatu yang kamu pakai? Ya, tentu saja dari pabrik sepatu. Mungkin lebih tepatnya, sepatu itu kamu beli dari pasar atau toko sepatu. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, sepatu di toko atau pasar itu didistribusikan dari pabriknya. Jadi, kegiatan distribusi adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen, pemakai, melalui proses jual-beli. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Namun, diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor.
teks berikut dalam hati. Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Bacaan 1. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar dolar. Sekitar 22,07 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari-April tahun 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta dolar, sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta dolar, sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Bacaan 2. Kasongan Bantul ekspor gerabah. Miliaran rupiah per bulan kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan, dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010 ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Carilah informasi untuk menjawab pertanyaan di atas. Laporkan informasi yang kamu temukan secara tertulis. Selain batik dan gerabah Kasongan, komoditas ekspor Indonesia yang lain yaitu produk perkebunan, peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan. Komoditas pertanian dan perkebunan yang diekspor antara lain kelapa sawit, kopra, kopi, teh, tembakau, cengkeh, karet dan rempah-rempah. Kemudian sebagai negara yang kaya akan bahan tambang, di mana kekayaan tambang Indonesia merupakan salah satu yang tersebar, maka beberapa bahan tambang tersebut juga ada yang diekspor, diantaranya ialah batu bara, besi, baja, timah, dan tembaga. Bahan tambang yang diekspor ada yang berupa bahan mentah dan ada yang sudah diolah menjadi bahan setengah jadi. Selain mengekspor
ekspor barang. Ternyata Indonesia juga mengimpor atau mendatangkan barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dan beberapa komoditas impor Indonesia diantaranya ialah 1. Barang modal, yang merupakan jenis barang yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Pembelian barang-barang modal ditujukan untuk menghasilkan barang lain. Selama ini di Indonesia belum mampu menghasilkan semua barang modal yang dibutuhkan. Hal ini karena perkembangan teknologi di Indonesia yang masih terbatas. Meskipun demikian, ada juga barang-barang modal yang bisa dihasilkan sendiri, bahkan diekspor ke negara lain. Barang-barang modal sifatnya tahan lama. Contoh, mesin pabrik pesawat, alat-alat berat, kapal dan peralatan dan perlengkapan TNI, Polri. Bahan baku. Indonesia mengimpor berbagai jenis bahan baku untuk kebutuhan industri. Bahan baku industri bisa berupa bahan baku pokok dan bahan pendamping. Contoh, kapas untuk industri tekstil, obat-obat kimia untuk industri pupuk, komponen kendaraan bermotor, gandum untuk industri mie instan dan makanan olahan, plastik dan besi baja. 3. Barang konsumsi, yang merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Barang konsumsi yang diimpor antara lain alat elektronik, kendaraan bermotor, susu, daging, beras mentega, makanan kalengan, kosmetik, kedelai, dan obat-obatan. 4. Minyak bumi. Merosotnya produksi minyak di dalam negeri telah menurunkan ekspor minyak Indonesia. Di sisi lain, kebutuhan minyak di dalam negeri semakin meningkat karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Indonesia juga mengimpor minyak. Minyak tersebut diolah menjadi produk bahan bakar minyak BBM yang digunakan untuk transportasi, pembangkit listrik, kegiatan industri dan minyak tanah. Tabel komoditas ekspor Indonesia ke negara ASEAN. 1. Malaysia. Komoditas ekspor Indonesia seperti karet, udang, kopi, hasil hutan, batu bara, kopra dan palm oil serta turunannya. Komoditas impor Indonesia seperti produk kimia, perangkat optik, kapal laut dan bangunan terapung, kendaraan dan bagiannya. 2. Singapura. Komoditas ekspor Indonesia seperti minyak mentah, karet alam, timah, kayu lapis, kosmetik, kertas, alat telkom, alat tulis. Komoditas impor Indonesia seperti biji gandum dan mesin, bawang putih, garam, dan BBM. Tabel komoditas ekspor Indonesia ke negara ASEAN. 3. Thailand. Komoditas ekspor Indonesia seperti ikan segar dan beku, pupuk urea, besi baja, pakaian jadi, semen, batu bara, kertas, kayu lapis, tembakau, besi. Komoditas impor Indonesia seperti beras, jagung, gula pasir, minyak goreng, bawang merah. 4. Brunei. Komoditas ekspor Indonesia seperti semen dan barang bangunan, pakaian jadi, mineral hasil olahan tepung, rokok. Komoditas impor Indonesia seperti minyak mentah, peralatan transportasi, dan perbesinan. 5. Filipina. Komoditas ekspor Indonesia seperti minyak bumi, bahan pupuk, semen.
komoditas impor Indonesia seperti bawang merah, kelapa, tembakau. Perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Ya, ada. Penghapus, pensil, penggaris penjepit, gunting, kertas, klip dijual di fotokopi. Sisir, peniti, gelang dijual di warung. Paku, cermin dijual di toko bangunan. Amati gambar di samping. Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Tuliskan prediksimu pada tabel berikut. Buktikan prediksimu dengan melakukan percobaan. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Tujuan percobaan: mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan: 1. Magnet. 2. Pensil. 3. Peniti. 4. Karet gelang. 5. Paku. 6. Penjepit kertas. 7. Sisir. 8. Gunting. 9. Batu. 10. Kayu. 11. Daun. 12. Kertas. 13. Kaca. Langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan. 1. Ambil magnet. 2. Dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. 3. Amati apa yang terjadi. 4. Catat hasil pengamatan pada tabel. Tulislah laporan percobaan pada tabel berikut. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaan. Alat dan bahan. Langkah-langkah percobaan. Hasil percobaan. Kesimpulan. Pembahasan percobaan mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaan untuk mengetahui benda yang bisa dan tidak bisa ditarik magnet. Alat dan bahan: magnet, pensil, peniti, karet gelang, batu, kaca, penjepit kertas, kayu, sisir, daun, gunting, kertas. Langkah-langkah percobaan: 1. Ambil magnet. 2. Dekatkan magnet ke benda-benda yang telah disiapkan secara bergantian. 3. Amati yang terjadi. Pembahasan percobaan mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Hasil percobaan: 1. Pensil. Prediksi: tidak ditarik oleh magnet. 2. Peniti. Prediksi: dapat ditarik oleh magnet. 3. Penghapus. Prediksi: tidak ditarik oleh magnet. 4. Paku. Prediksi: dapat ditarik oleh magnet. 5. Penjepit kertas. Prediksi: dapat ditarik oleh magnet. 6. Sisir. Prediksi: tidak ditarik oleh magnet. 7. Gunting. Prediksi: dapat ditarik oleh magnet. 8. Batu. Prediksi: tidak ditarik oleh magnet. 9. Kayu. Prediksi: tidak ditarik oleh magnet. 10. Daun. Prediksi: tidak ditarik oleh magnet. 11. Karet gelang. Prediksi: tidak ditarik oleh magnet. 12. Kaca. Prediksi: tidak ditarik oleh magnet. Kesimpulan: 1. Benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet. 2. Benda logam dapat menempel dengan magnet. Baca teks berikut. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri
lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup, diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah suatu keterangan jati diri yang bersifat promosi kepada perusahaan. Isi dari daftar riwayat hidup adalah keterangan pribadi serta latar belakang pendidikan baik formal maupun non-formal. Dalam membuat daftar riwayat hidup harus benar-benar sesuai dengan jati diri pembuat. Daftar riwayat hidup dapat berbentuk formulir atau narasi. Biasanya, formulir daftar riwayat hidup digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri atau pelengkap dalam surat lamaran pekerjaan. Hal-hal penting yang tercantum dalam daftar riwayat hidup adalah A. Nama, B. Tempat tanggal lahir, C. Umur, D. Agama, E. Alamat, F. Riwayat pendidikan. Selain hal-hal tersebut, dapat pula kamu cantumkan hal lain yang menurutmu perlu. Misalnya daftar prestasi, data keluarga, hobi, dan moto hidup. Perhatikan contoh daftar riwayat hidup. Amati poster berikut. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana pendapatmu tentang poster tersebut? Jelaskan. 2. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat poster? 3. Bisakah kamu menduga langkah-langkah cara membuat poster tersebut? Jelaskan. 1. Bagaimana pendapatmu tentang poster tersebut? Jelaskan. Poster tersebut terlihat sangat menarik karena dilengkapi gambar. Namun, poster tersebut kurang jelas karena tidak ada informasi tentang tempat penyelenggaraan acara pameran yang ditunjukkan. 2. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat poster? Kemampuan dalam mendesain gambar, menempatkan gambar sehingga terlihat menarik, menyusun tulisan yang mampu mengajak pembaca, serta mampu menyusun tulisan yang jelas dan tidak bertele-tele. 3. Bisakah kamu menduga langkah-langkah cara membuat poster tersebut? Jelaskan. 1. Menentukan ide yang ingin disampaikan. 2. Menentukan judul, pesan yang ingin disampaikan, serta tanggal dan tempat penyelenggaraan. 3. Menyiapkan alat dan bahan. 4. Menggambar sketsa gambar dan tulisan pada kertas poster. 5. Mewarnai sketsa yang telah dibuat. Ayo cobalah kalian berkreasi. Proses mendesain poster dengan tangan. Langkah 1. Siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Merancang poster dengan tangan bisa sangat menyenangkan. Kamu akan mengetahui beberapa hal yang akan membantu postermu tampak indah dan menarik. Langkah 2. Pilih kertas polos sesuai keinginan. Ketika kamu merancang poster dengan tangan, kamu dapat menentukan ukuran kertas sesuai keinginanmu. Langkah 3. Buatlah gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman kertas. Kamu akan menulis judul postermu pada bagian ini. Gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari bawah halaman kertas.
kamu akan menulis informasi tentang hal-hal yang kamu ingin supaya orang lain mengetahuinya. Misalnya mencantumkan tempat, tanggal, nomor telepon, seperti kunjungilah pameran kami. 3 garis tipis. Langkah 4. Buatlah judul pada bagian atas kertas. Tulislah huruf-huruf dengan pensil secara tipis. Kamu dapat menyesuaikan besar huruf dengan ukuran kertas. Ayo cobalah kalian berkreasi. Proses mendesain poster dengan tangan. Langkah 5. Buatlah catatan kaki gambar dan buat tulisan secara tipis pada bagian bawah kertas. Langkah 6. Isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama postermu. Untuk poster pameran seni, kamu akan membuat gambar yang berkaitan dengan pameran. Misalnya gerabah, kamu dapat membuat satu atau beberapa gambar. Buatlah sketsa dengan tipis. Langkah 7. Warnailah postermu sekarang. Setelah poster yang kamu rancang selesai dan kamu yakin dengan tampilannya, dengan hati-hati, gambarlah huruf-huruf dengan menggunakan spidol, pensil warna, atau krayon. Langkah 8. Lakukan eksperimen. Ini hanya panduan umum. Silakan bereksperimen sesuai kreativitasmu. Poster. Pengertian poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Ciri-ciri dan syarat poster. Berikut ini adalah ciri-ciri umum dari sebuah poster. 1. Desain grafis dari poster harus memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas. Media kertas atau kain yang berukuran besar. 2. Cara pengaplikasiannya dapat dengan cara ditempel pada dinding, tempat umum atau permukaan datar yang lain dengan sifat membidik perhatian mata semaksimal mungkin. 3. Poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. 4. Poster lazimnya mempergunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu agar mudah dipahami. 5. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. 6. Poster dapat dibaca secara sambil lalu. Berikut ini adalah syarat sebuah poster. 1. Poster wajib mempergunakan bahasa yang mudah dipahami. 2. Susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. 3. Poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. 4. Poster harus mampu menarik minat halayak. 5. Media poster harus mempergunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. 6. Ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target pembaca. Sementara itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster adalah: 1. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan. 2. Tata kata yang digunakan dalam poster harus efektif, sugestif, serta mudah diingat. 3. Jenis font sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dan dengan size yang besar. Tujuan poster. Secara umum tujuan dan maksud dibuatnya poster adalah sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster tersebut. Tetapi secara khusus maksud dan tujuan
tujuan dibuatnya poster tergantung dengan apa yang diinginkan. Pembuat bisa untuk tujuan komersil, mencari simpati publik, mencari perhatian masyarakat, dan lain sebagainya. Langkah-langkah pembuatan poster. 1. Tentukan topik dan tujuan. 2. Buat kalimat singkat dan bersifat mensugesti. 3. Gunakan gambar. 4. Gunakan media yang tepat. Tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan? Magnet. Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Perhatikan pertanyaan berikut ini, dan tuliskan jawabannya pada kolom berikut. Jenis-jenis dan sifat magnet yang saya ketahui adalah titik-titik. Contoh-contoh benda magnetis dan non-magnetis di dalam kelasku adalah titik-titik. Pembahasan. Jenis-jenis dan sifat magnet yang saya ketahui adalah titik-titik. Jawaban. Magnet tetap dan magnet tidak tetap. Contoh-contoh benda magnetis dan non-magnetis di dalam kelasku adalah titik-titik. Benda magnetis. Penggaris. Besi. Cutter. Gunting. Penitik. Penjepit kertas klip. Sabuk. Gantungan kunci. Benda non-magnetis. Penggaris plastik. Kursi. Meja. Spidol. Penghapus. Pensil. Pulpen. Jenis-jenis magnet. Secara garis besar, terdapat dua jenis magnet, yaitu 1. Magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami. Artinya tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya adalah gunung Ida di Magnesia yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. 2. Magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat manusia. Magnet buatan dibuat dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi dan baja. Magnet buatan terbagi lagi menjadi dua, yaitu 1. Magnet tetap merupakan magnet yang sifat kemagnetannya bersifat permanen, meskipun proses pembuatannya sudah dihentikan. 2. Magnet sementara merupakan magnet yang sifat kemagnetannya hanya sementara, yaitu hanya terjadi selama proses pembuatannya. Benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Benda magnetik, ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Benda magnetik yang bukan magnet dapat diolah menjadi magnet. Namun setiap benda memiliki tingkat kesulitan yang berbeda jika ingin diubah menjadi magnet. Contoh benda ini adalah besi, baja, nikel, dol. 2. Benda non-magnetik. Benda ini terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, platina, magnesium, titanium, tungsten. 2. Diamagnetik, yaitu benda menolak magnet, artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya emas, seng, merkuri, minyak air, kayu, plastik. Ayo menulis. Apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang daftar riwayat hidup? Jawaban, iya, masih ingat. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Jawaban, daftar riwayat hidup adalah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya.
Apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Jawaban: tujuan daftar riwayat hidup dibuat adalah untuk memberikan data yang sebenar-benarnya yang dibutuhkan oleh suatu instansi. Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Jawaban: 1. Data pribadi. Data pribadi terdiri atas A. Nama lengkap, B. Alamat lengkap dengan kode pos, C. Nomor telepon yang bisa dihubungi pada saat ini. Tidak semua nomor telepon bisa dihubungi secara langsung. Seperti nomor yang digunakan untuk WhatsApp berbeda dengan nomor telepon yang digunakan untuk telepon dan SMS. D. Jenis kelamin, E. Tempat dan tanggal kelahiran, F. Kewarganegaraan, G. Agama. 2. Bidang yang diminati, 3. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh, 4. Kursus yang pernah ditempuh, 5. Kecakapan atau keterampilan yang dimiliki, 6. Kesimpulan yang berisi sikap dan keterampilan yang menonjol sesuai bidang yang diminati. Ayo menulis. Perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut. Daftar riwayat hidup. 1. Data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. 2. Bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati. 3. Riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan SD. 4. Ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. 5. Kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. 6. Kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Perhatikan gambar contoh daftar riwayat hidup pada gambar di samping. Informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda. Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Ayo membaca. Jawab pertanyaan berikut. 1. Apa fungsi kemasan pada mulanya? Hanya untuk melindungi barang atau agar barang mudah dibawa. 2. Sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. 1. Melindungi dan mengawetkan produk. 2. Sebagai identitas produk. 3. Meningkatkan efisiensi ketika menghitung, mengirim, maupun menyimpan suatu produk. 3. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apakah maksud dari pernyataan di atas? Kemasan menjadi identitas produk di antara keberagaman ekonomi yang ada. Kemasan juga menjadi satu bentuk pelayanan karena keamanan produk dijaga sampai ke tangan konsumen, sehingga konsumen menilai bahwa suatu wirausaha bertanggung jawab atas produknya. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan wirausaha tersebut. Ayo berdiskusi. 4. Kulit dan produk olahannya. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, nilai ekspor produk kulit Indonesia mengalami peningkatan. Produk kulit tersebut meliputi alas kaki dan produk kulit jadi seperti sepatu. Data yang terhitung mulai Januari-September tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai ekspor produk kulit
mencapai 4,16 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, persentase peningkatan mencapai 6,28%. Pasar utama ekspor kulit dan produk kulit Indonesia adalah negara Amerika Serikat dan China. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia mengekspor kulit dan produknya ke Singapura, Malaysia, dan Vietnam. 5. Batu bara. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia. Provinsi Kalimantan adalah daerah yang menjadi sumber cadangan batu bara di Indonesia. Walaupun tidak sebanyak dulu, Kalimantan masih mampu menghasilkan batu bara hingga 281 juta ton setiap tahunnya. Negara India dan China menjadi pengimpor utama batu bara dari Indonesia. Negara ASEAN yang mengimpor batu bara Indonesia adalah Vietnam. Tabel komoditas ekspor negara Indonesia. 1. Komoditas karet diekspor ke negara Singapura. 2. Komoditas perangkat elektronik diekspor ke negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. 3. Komoditas tekstil diekspor ke negara Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 4. Komoditas kulit dan produk olahannya diekspor ke negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam, Amerika Serikat, dan China. 5. Komoditas batu bara diekspor ke negara Indonesia adalah Vietnam. Ayo berdiskusi. 4. Kulit dan produk olahannya. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, nilai ekspor produk kulit Indonesia mengalami peningkatan. Produk kulit tersebut meliputi alas kaki dan produk kulit jadi seperti sepatu. Data yang terhitung mulai Januari-September tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai ekspor produk kulit mencapai 4,16 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, persentase peningkatan mencapai 6,28%. Pasar utama ekspor kulit dan produk kulit Indonesia adalah negara Amerika Serikat dan China. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia mengekspor kulit dan produknya ke Singapura, Malaysia, dan Vietnam. 5. Batu bara. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia. Provinsi Kalimantan adalah daerah yang menjadi sumber cadangan batu bara di Indonesia. Walaupun tidak sebanyak dulu, Kalimantan masih mampu menghasilkan batu bara hingga 281 juta ton setiap tahunnya. Negara India dan China menjadi pengimpor utama batu bara dari Indonesia. Negara ASEAN yang mengimpor batu bara Indonesia adalah Vietnam. Tabel komoditas ekspor negara Indonesia. 1. Komoditas karet diekspor ke negara Singapura. 2. Komoditas perangkat elektronik diekspor ke negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. 3. Komoditas tekstil diekspor ke negara Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 4. Komoditas kulit dan produk olahannya diekspor ke negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam, Amerika Serikat, dan China. 5. Komoditas batu bara diekspor ke negara Indonesia adalah Vietnam. Ayo mengamati, cermati cerita tentang usaha Ibu Made
Made Yuliani menggagas, membuat, dan memperjuangkan Bali Tanggi sebagai produk lokal. Didasari ketulusan dan keinginan luhurnya untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, selaras dengan alam. Dengan pengalamannya berpuluh tahun sebagai bidan, beliau menyadari betul pentingnya proses menyehatkan jiwa raga, sekaligus merawat lingkungan. Sebagai putri Pulau Dewata, ia terbiasa hidup dalam keyakinan bahwa alam semesta amatlah kaya akan warisan untuk dikembangkan, dan bukan dihabiskan, demi manfaatnya bagi masyarakat luas. Bahan dasar seluruh produk Bali Tanggi diambil dari tanaman lokal yang sebagian besar dibudidayakan di tanah Dewata oleh petani lokal. Proses penanaman, pengambilan bahan, panen, pengeringan sampai dengan selesainya rangkaian pembuatan produk dilakukan dengan memerhatikan keterjagaan lingkungan. Untuk pembuatan wewangian dari tumbuhan kering yang lazim disebut potpourri, bahan dasar yang digunakan adalah daun, bunga, dan buah yang sudah rontok atau terlihat mati. Proses pengeringan juga dilakukan dengan cara konvensional, tanpa menggunakan alat atau bahan kimia apapun. Tempat pengeringannya pun memanfaatkan lahan yang ada. Begitu pula dengan produk lain seperti bedah dingin, lulur, sabun, dan boreng. Dibuat dengan cara yang sengaja disederhanakan agar memungkinkan bagi siapapun untuk menirunya, sekalipun hanya untuk pemakaian rumah tangga. Sungguh mengagumkan perjalanan sebuah industri yang saat ini sudah merambah ke tingkat internasional, namun masih tetap dapat mempertahankan idealisme leluhurnya. Bukan hanya kebugaran raga, tapi juga perawatan kesegaran sukma. Bukan hanya rempah, minyak, dan khasiatnya, tapi juga hasil bumi yang ditanam dengan ketulusan hati. Bukan pula hanya bertujuan untuk berpadu dengan alam, namun juga menyatu dengan semesta. Mengamati. Setelah membaca teks tentang Bali Tanggi, buatlah 5 pertanyaan tentang wirausaha tersebut. 1. Apa jenis wirausaha yang dijalankan oleh Ibu Made Yuliani? Jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani adalah berjualan bunga kering. Produsen produk Bali Tanggi. Sikap apa yang bisa kita pelajari dari Ibu Made Yuliani? Mau melestarikan produk lokal, berusaha bermanfaat bagi masyarakat, dan bertanggung jawab terhadap keterjagaan lingkungan. Bahan baku yang digunakan Ibu Made Yuliani untuk menjalankan usahanya adalah menggunakan bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Apa manfaat dari usaha yang dijalankan oleh Ibu Made Yuliani? Manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat menemukan berbagai produk pewangi seperti sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan yang dibuat sendiri oleh warga sekitar. Manfaat bagi lingkungan adalah membuat lingkungan menjadi bersih, menyehatkan masyarakat, memberdayakan petani lokal, dan kondisi lingkungan terjaga. Apakah kamu menemukan sikap tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Ibu Made Yuliani dalam menjalankan usahanya? Jelaskan. Ya, proses produksi wirausaha Ibu Made Yuliani dilakukan dengan memerhatikan keterjagaan lingkungan mulai dari penanaman hingga menjadi produk. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Made Yuliani tidak hanya mementingkan usahanya tetapi tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Iya, saya menemukan sikap tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Ibu Made Yuliani. Ia sangat bertanggung jawab dengan hasil racikan produknya.
dengan penuh kesabaran dan ketelatenan untuk meracik produknya sehingga menghasilkan produk yang berkualitas sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk menjadi seorang wirausaha, kita harus memiliki sikap yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, sikap seperti apakah yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha dalam menjaga lingkungan? Contoh kegiatan pelaku usaha yang memperhatikan keterjagaan lingkungan: mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, tidak mengambil sumber daya alam secara berlebihan, melakukan penghijauan di sekitar pabrik, pengambilan sumber daya alam seperti kayu dengan cara memilih tanaman yang sudah tua dan menanam tanaman muda sebagai pengganti, penggunaan teknologi yang memiliki tingkat pencemaran yang rendah, hemat air, hemat bahan baku, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pemilihan lokasi industri yang tepat jauh dari pemukiman warga. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selalu jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya.